Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk manifestasi dari apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya manakala seorang hamba bersyukur atas segenap nikmat yang Allah limpahkan kepadanya, niscaya akan Allah tambahkan nikmat itu kepada hamba tersebut. Sebaliknya, bila hamba tersebut mengkufuri nikmat yang Allah limpahkan kepadanya, maka Allah akan mendatangkan siksa yang keras kepada hamba tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam kerangka ayat inilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan dengan syukur itu pula
semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari siksanya yang amat pedih. Pada kesempatan siang hari ini, tema kita adalah berkaitan dengan masalah cinta. Saat cinta menepi di hati. Cinta yang bagaimana yang harus kita pelihara pada diri kita. Cinta yang seperti apa yang memberikan manfaat bagi kita. Menukil dari apa yang disebutkan atau dinyatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasannya al-mahabbah an-nafi'ah, mahabbah yang memberikan manfaat, cinta yang memberikan manfaat, salasah anwa', ada 3 macam. Yang pertama, mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mahabbatu fillah, mahabbah, kecintaan karena Allah, mencintai karena Allah, mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, mahabbah ma yu'inu ala ta'atillah ta'ala wajtinabi ma'siyatih, yaitu cinta yang menolong, membantu untuk menaati Allah, untuk menaati Allah Ta'ala, dan untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 macam cinta inilah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, yang akan memberikan manfaat bagi hamba yang memelihara, memupuk, menumbuhkan cinta pada dirinya. Karenanya, saat cinta menepi di hati adalah cinta yang bisa memberikan manfaat bagi orang yang memendam cinta tersebut. Bagi hamba yang bercengkrama dengan cinta tersebut. Dengan cinta itu ia berupaya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupaya untuk mencintai sesuatu atau seseorang karena Allah. Dan dengan cinta itu pula menjadikan cinta itu membantu dirinya untuk senantiasa menaati Allah Azza wa Jalla, menjauhi segala perbuatan yang termasuk perbuatan maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari ketentuan ini atau dari gambaran ini
kita sudah bisa menyimpulkan bahwasannya cinta yang menepi di hati kita adalah cinta yang memotivasi kita, yang mendorong kita untuk bisa lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana gambaran orang-orang yang beriman dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah potret cinta yang memberikan manfaat bagi seorang hamba. Bukan cinta yang kemudian membawakan madarat. Mahabbah abdarah. Bukan cinta yang kemudian menjerembabkan hamba tersebut ke jurang kenistaan. Bukan cinta yang kemudian menjadikan seorang hamba bergelut dengan hawa nafsunya. Bukan. Cinta yang memberikan madarat itu harus dibuang jauh-jauh. Bahkan dinyatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, cinta yang membawa madarat itu seperti mahabbah ma'allah. Mencintai Allah tapi mencintai juga selain Allah. Mencintai andad, tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana ia mencintai Allah Azza wa Jalla. Maka cinta yang seperti ini menjerumuskan hamba tersebut kepada jurang kesyirikan, dan ini adalah sebuah kenistaan, sebuah bentuk kejelekan yang teramat jelek. Asyirku billah, menjerembabkan seseorang kepada bentuk penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah perbuatan zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Maka bagaimana kita meraih sesuatu yang bermanfaat melalui mahabbah, cinta? Karena sesungguhnya ketika cinta itu kita pelihara dan mampu mendorong dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebab cinta itu kita terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka ini adalah sesuatu yang memberikan manfaat. Sebagai gambaran, cinta mendorong seseorang untuk kemudian melahirkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang melakukan amalan yang didorong oleh rasa cinta, kemudian melahirkan cinta, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Hal ini digambarkan sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, terdapat di dalam Sahih Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, inna rajulan zaran
zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Sesungguhnya seseorang berziarah mengunjungi saudaranya yang berada di kampung yang lain atau di tempat lain. Fa'arsadallahu subhanahu wa ta'ala ala madrajatih malakan. Saat orang ini, laki-laki ini, berjalan menuju ke tempat saudaranya, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat. Falamma ata alaih, qala aina turidu. Maka ketika malaikat ini tiba di hadapan hamba yang akan menemui saudaranya tersebut, malaikat bertanya, aina turidu? Apa yang hendak engkau lakukan? Apa yang engkau inginkan dari perbuatanmu ini? Qala, maka hamba ini kemudian menyatakan, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya sekedar hanya ingin berkunjung ke saudaraku di kampung ini. Qala, kemudian malaikat bertanya, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi? Apakah engkau melakukan kunjungan kepada saudaramu itu dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan kenikmatan yang engkau dambakan? Qala, maka hamba tadi menjawab, la, tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Saya tidak mengharapkan sesuatu dari kunjungan saya ke saudara tersebut. Ghaira anni ahbabtuhu, melainkan tidak ada tujuan apapun dari kunjungan saya kepada saudara tersebut, kepada saudara saya tersebut, melainkan anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, melainkan karena saya mencintainya karena Allah. Disebabkan saya mencintai karena Allah kepada saudaraku tersebut. Apa kata malaikat? Qala fa inni rasulullahi ilaika. Sesungguhnya saya ini, kata malaikat, saya ini diutus oleh Allah kepada engkau. Untuk apa diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tadi? Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Malaikat itu menyampaikan pesan. Sesungguhnya Allah telah mencintai dirimu kama ahbabtahu fihi, sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu karena Allah. Inilah bentuk amalan, bentuk perbuatan yang didorong oleh rasa cinta, sehingga kemudian melahirkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab amalan tersebut, Allah mencintainya. Cinta yang memberikan manfaat. Sehingga kemudian Allah ta'ala mencintai seorang hamba, disebabkan hamba tersebut mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, yang saya paparkan di muka
Di antara bentuk al-mahabbah an-nafi'ah yaitu mahabbah fillah. Mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Seseorang berkunjung kepada saudaranya bukan didorong karena faktor bisnis. Seseorang berkunjung kepada saudaranya bukan didorong karena faktor urusan-urusan keduniaan, tetapi semata-mata murni ia berkunjung kepada saudaranya karena dibangkitkan rasa cintanya kepada saudaranya tersebut, cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran inilah yang memperjelas bahwasannya ketika cinta itu tumbuh di dalam diri kita, tumbuh di dalam hati kita, kemudian dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Pupuklah cinta yang demikian itu. Dan banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menggambarkan tentang satu amalan yang dilandasi karena cinta karena Allah, maka itu akan melahirkan manfaat kepada hamba tersebut. Di antaranya memberikan penguat keimanan. Cinta yang akan memberikan penguatan kepada keimanan yang ada pada diri kita. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam awsaqu 'ural iman al-muwalatu fillah al-mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Yang paling kokoh dari ikatan keimanan yaitu al-muwalatu fillah. Ia melakukan loyalitas karena Allah. Bermualah, berteman, berseiring, bersama karena Allah. Kesetiaan karena Allah. Menyerahkan loyalitas, kesetiaan karena Allah. Wal mu'adatu fillah, demikian juga melakukan satu bentuk sikap memusuhi karena Allah. Wal hubbu fillah, mencintai pun karena Allah. Wal bughdu fillah, dan membenci pun karena Allah. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Cinta karena Allah bukan karena urusan dunia. Membenci pun bukan karena faktor-faktor keduniaan. Tetapi benar-benar ia tidak menyukai, ia membenci seseorang, ia membenci sesuatu, benar-benar dilandasi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya cinta yang melahirkan
penguatan iman pada diri seseorang. Manakala ia bisa melakukan yang demikian, niscaya iman yang ada pada dirinya semakin kokoh. Kemudian cinta itu pun bisa mengantarkan, dengan sebab cinta bisa mengantarkan seorang hamba untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti, ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana digambarkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan dari Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu yaumal qiyamah, aina al-mutahabbuna bijalali, al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli." Ini hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat, ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Mana orang-orang yang saling mencintai karena Allah? Al-yawma udhilluhum, pada hari itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, udhilluhum, aku akan menaungi mereka, fi dhilli, dalam naunganku. Yauma la dhilla, pada hari yang tidak ada naungan, illa dhilli, kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat, semua orang berkonsentrasi pada dirinya masing-masing. Keadaan mengkondisikan seseorang memperhatikan hanya dirinya, memperhatikan keselamatan untuk dirinya. Di saat yang genting seperti itu, ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saat itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah karunia yang sangat besar, sangat agung. Allah memberikan naungan. Kita berjalan di terik matahari, sedemikian panasnya. Kemudian kita berteduh di bawah pohon yang rindang. Apa perasaan kita? Setelah sekian lama berjalan di bawah terik matahari, panas menyengat, lantas kemudian menemukan pohon yang rindang, kemudian kita berteduh di bawah naungan pohon tersebut. Apa yang kita rasakan? Rasanya kita tidak ingin beranjak dari bawah pohon tersebut. Rasanya kita ingin berlama-lama di bawah pohon tersebut.
Itu yang kita rasakan ketika kita mendapatkan sebuah tempat berteduh. Dikala kita sudah melewati masa-masa yang sedemikian panas menyengat. Itu di dunia. Sebuah pohon yang menaungi kita terasa sangat menyejukkan. Menjadikan tubuh kita segar. Bahkan bisa terlena kita tertidur di bawah pohon tersebut. Itulah kenikmatan dunia. Itulah kenikmatan dunia. Nikmat di bawah, berteduh di bawah pohon, yang rimbun pohon, yang rimbun daunnya. Nikmat. Itu dunia. Itu dunia. Bagaimana di hari kiamat yang dalam keadaan manusia hanya sibuk mementingkan dirinya, sibuk memikirkan keselamatan dirinya. Menghadapi prosesi kehidupan di akhirat. Kehidupan setelah kematian. Setelah manusia dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Dalam keadaan manusia memikirkan dirinya, memikirkan keselamatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menaungi dalam kondisi hari kiamat. Allah memberikan naungan kepada mereka yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta karena Allah akan membuahkan manfaat di yaumil qiyamah. Pada hari kiamat nanti. Kemudian sebagaimana digambarkan pula di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada tujuh golongan orang, 7 macam manusia, di mana Allah akan menaungi mereka, menaungi ke-7 macam manusia ini. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan tersebut disebutkan salah satunya warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih tafarraqa alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ia berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ini orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menaungi mereka saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ingin sekali kita mendapatkan yang demikian. Ingin sekali kita mendapatkan yang demikian.
Kemudian di hari akhirat pun nanti digambarkan dalam hadis yang lain, orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis riwayat Ahmad disebutkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah subhanahu wa ta'ala al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhumun nabiyyuna was-suhada. Ini balasan bagi orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mutahabbuna fi jalali, orang yang saling mencintai fi jalali karena keagunganku, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahum manabiru min nur, mereka berhak untuk memiliki, mendapatkan manabir, mimbar-mimbar min nur yang terbuat dari cahaya. Subhanallah. Luar biasa. Yaghbituhumun nabiyyun wa suhada. Yang para nabi, was-suhada, dan orang-orang yang mati syahid. Yaghbituhum. Mereka merasa ingin mendapatkan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya tersebut. Luar biasa. Para nabi menginginkannya. Para suhada ingin mendapatkannya. Yang mimbar-mimbar dari cahaya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Al-mutahabbuna fi jalali, kepada orang-orang yang saling mencintai karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau cinta kemudian tidak bisa terlaksana karena urusan dunia, sehingga kemudian tadinya kita saling mencintai, kemudian setelah itu dengan sebab-sebab urusan sepele, urusan keduniaan, kemudian menjadi cinta itu padam, aduh rugi. Saya sudah tidak mencintai dia lagi, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa urusannya sepele, masalah keduniaan, masalah harta, rugi sekali. Rugi sekali. Masalah utang piutang yang belum selesai. Rugi sekali. Meskipun kita memahami bahwasannya dalam muamalah seorang muslim hendaknya menjaga jangan sampai muamalah itu merugikan orang lain. Jangan sampai dengan sebab muamalah tersebut saudara kita terzolimi atau dizolimi. Na'udzubillah. Jangan sampai.
Maka dari permasalahan-permasalahan yang seperti ini kemudian akan memadamkan cinta karena Allah yang semestinya itu berusaha untuk dijalin, dipupuk, ditumbuhkan sehingga benar-benar mahabbah, kecintaan kita karena Allah Subhanahu wa taala bisa mendorong kita untuk melakukan amalan yang terbaik. Hal yang demikian digambarkan pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Syekh Nasiruddin Al-Albani mencantumkannya dalam kitab Sahih Al-Jami'. Hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hubbat mahabbati lil mutahabbina fiyya." Wajib mendapatkan cintaku, kata Allah Subhanahu wa taala, wajib mendapatkan cintaku bagi siapa? Lil mutahabbina fiyya, bagi orang yang saling mencintai karena aku. Bagi orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa huqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya, dan wajib mendapatkan cintaku, wajib mendapatkan kasih sayangku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang yang menyambungkan tali silaturahmi karena aku. Menyambungkan tali silaturahmi karena aku. Qala wa huqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya, dan wajib mendapatkan kecintaanku, wajib mendapatkan kasih sayangku, kata Allah Subhanahu wa taala, lil mutanasihina fiyya, bagi orang yang saling menasehati karena aku. Saling menasehati karena Allah Subhanahu wa taala. Qala wa huqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya, dan wajib mendapatkan kecintaanku, wajib mendapatkan cintaku, kasih sayangku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Lil mutazawirina fiyya, bagi orang yang saling berziarah, saling berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala. Wa huqqat qala wa huqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya, dan wajib mendapatkan cintaku, wajib mendapatkan kasih sayangku. Bagi siapa? Bagi hamba Allah, lil mutabadzilina fiyya, bagi hamba Allah yang saling berderma, saling membantu, saling menolong, saling memberi. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan qala al-mutahabbuna fiyya ala manabir min nurin. Orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ala manabir, berada di atas mimbar-mimbar min nurin, yang terbuat dari cahaya.
yaghbituhumul nabiyyuna was-siddiquna was-syuhada. Mimbar-mimbar yang diinginkan. Yang diinginkan oleh para nabi, as-siddiqin, orang-orang siddiq yang jujur keimanannya, dan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ya, para nabi, orang-orang as-siddiqun, orang-orang syuhada, mati syahid, menginginkan mimbar-mimbar itu. Subhanallah, luar biasa. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita dapati beberapa bentuk amalan. Beberapa bentuk amalan yang dengan sebab amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Dengan sebab amalan tersebut Allah mewajibkan pada dirinya untuk memberikan cintanya, memberikan kasih sayangnya. Sebagai hamba yang beriman, kita tentu ingin sekali Allah mencintai diri kita. Sebagai hamba yang beriman, kita mengharap, kita berharap, kita berkeinginan Allah mencintai kita. Nah, di antara bentuk-bentuk amalan sehingga menjadi sebab Allah mencintai kita, dijelaskan di dalam hadis ini. Di antaranya saling mencintai karena Allah. Yang kedua, saling menyambungkan tali silaturahmi karena Allah. Menyambungkan tali silaturahmi karena Allah banyak medianya, banyak caranya. Melalui telepon bisa, kalau tidak memungkinkan untuk bertemu langsung. Walhamdulillah, bila bisa berkunjung secara langsung, sehingga bisa melihat keadaan saudaranya, saudara fillah, saudara karena Allah Subhanahu wa taala berkunjung langsung, mengunjungi rumahnya. Ini adalah satu amalan yang dengan sebab ini Allah akan mendatangkan, Allah akan memberikan cinta, Allah akan mencintai kita dengan amalan ini. Jadi tidak ada kamusnya seorang muslim kemudian hanya menyendiri saja di rumah. Tidak ada kamusnya. Kalau kita melihat apa yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, tidak ada kamusnya seorang muslim hanya menyepi, menyendiri di dalam rumah. Seakan-akan tidak mengetahui, tidak peka, tidak peduli kepada lingkungannya. Tidak ada kamusnya seorang muslim seperti itu. Kenapa demikian? Karena berdasarkan hadis ini, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman didorong, dimotivasi untuk apa? Menjalin silaturahmi. Untuk apa? Untuk saling berziarah, saling berkunjung. Di dalam hadis ini disebutkan wa huqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Termasuk di antaranya orang yang saling berkunjung, saling mengunjungi, itu termasuk di antaranya yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala.
Luar biasa. Satu hadis ini saja diamalkan, seorang muslim itu akan peduli kepada lingkungannya, akan peduli kepada saudaranya. Tidak kemudian bersikap tertutup, eksklusif, hidup seakan sendirian, tidak melihat kanan kiri, depan belakang. Dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita dibimbing untuk bisa berinteraksi, bersosialisasi secara sehat. Tidak hidup di bawah tempurung. Jelas sekali hadis ini memberikan keutamaan kepada orang yang saling berkunjung. Al-mutabadzilina fiyya, orang yang saling membantu, saling berderma, saling memberi karena Allah. Jelas sekali. Apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini penuh sekali dengan amalan-amalan yang sifatnya sosial. Sehingga tidak ada kemudian seorang salafi kok jadi asosial. Tidak peduli kepada lingkungannya. Tidak peduli kepada saudara-saudara fillah, saudara-saudara karena Allah. Tidak ada kamusnya. Maka melakukan satu amalan dengan didorong cinta karena Allah Subhanahu wa taala melahirkan manfaat, yaitu meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Berbuat cinta karena Allah melahirkan cinta Allah Subhanahu wa taala untuk diri hamba tersebut. Bagaimana mungkin seorang muslim tidak peduli kepada saudaranya? Karena di dalam hadis ini disebutkan wa huqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya. Wajib mendapatkan kecintaanku bagi orang yang lil mutanasihin, bagi orang yang saling menasehati fiyya karena Allah, karena aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, saling menasehati. Luar biasa. Melihat saudaranya terancam bahaya, dinasehati, jangan melakukan itu. Nanti dampaknya antum bisa dibeginikan. Dinasehati. Udah tinggalkan. Dinasehati. Kenapa demikian? Karena cintanya, cinta karena Allah. Karena benar-benar mencintai karena Allah. Sehingga dinasehati. Ini dampak-dampaknya akan begini, begini, begini. Bukan karena ketidaksukaan, bukan karena kebencian, bukan karena faktor-faktor keduniaan atau yang hal-hal yang lain, bukan. Tapi semata-mata karena cinta kami kepada engkau. Cinta karena Allah kepada engkau. Disampaikan nasihat. Nah, bagaimana mungkin seorang muslim kemudian
hidup menyendiri. Padahal di dalam hadis ini ada dorongan, ada motivasi untuk bisa saling menasehati. Bagaimana mungkin seorang muslim hidup di bawah tempurung, hidup sendirian di rumahnya, tidak berupaya untuk berziarah, saling berziarah, mendatangi. Maka dorongan cinta yang memberikan manfaat, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan dorongan, dengan sebab itu kita terdorong. Allah menggerakkan anggota tubuh kita untuk bisa berziarah, bersilaturahmi. Manakala diperlukan disampaikan nasihat. Manakala diperlukan memang perlu bantuan, dibantu. Entah bantuan yang sifatnya fisik atau bantuan yang lain seperti doa, atau bantuan sifatnya memberi semangat, tukar pikiran, memberikan inspirasi sehingga tergerak, tumbuh semangatnya untuk bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi sangat energik sekali kehidupan seorang muslim. Kalau kita melihat satu hadis ini saja, energik sekali. Sangat dinamis sekali. Pergerakan seorang muslim sedemikian banyak memberikan faedah, banyak memberikan manfaat. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Dan semua itu didasari cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan didasari karena hanya ingin mengambil keuntungan yang bersifat pribadi. Bukan didasari karena ada kepentingan-kepentingan jangka panjang, kepentingan pribadi. Bukan karena didasari oleh sesuatu yang akan memberikan manfaat bagi dirinya. Manfaat yang sifatnya temporer. Hanya dunia. Bukan itu saja. Tetapi hubungan seorang hamba Allah yang beriman dengan hamba Allah yang beriman lainnya benar-benar didasari oleh dorongan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cinta yang melahirkan cinta. Kita melakukan karena dorongan cinta karena Allah, maka akan melahirkan Allah mencintai kita. Dan dampak lain dari kita mencintai sesama hamba Allah karena Allah, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini digambarkan atau diceritakan anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Faqala, orang itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?"
kapan terjadinya hari kiamat? Qala, maka kemudian Nabi SAW bertanya balik bertanya, wa ma'adatta laha. Nabi SAW balik bertanya, wa ma'adatta laha, apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Qala, maka orang tersebut menjawab, la syai'a, tidak ada sesuatu pun yang dipersiapkan untuk hari kiamat. Illa, kecuali, anni uhibbullaha wa rasulahu. Sesungguhnya saya ini mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, fama farina bi syai'in farahana biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami bergembira dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Qala Anas, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum. Maka saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, dan saya berharap akan bersama mereka bihubbi iyahum, dengan sebab kecintaan saya, dengan sebab cintaku ini kepada mereka. Wa illam a'mal bimisli a'malihim, meskipun amal saya tidak seperti amalnya mereka, perbuatan saya tidak seperti mana perbuatan mereka. Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya cinta yang bermanfaat yang diistilahkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah bisa mengantarkan seseorang untuk kemudian bersama orang-orang yang dicintainya. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu ingin bersama Nabi di kehidupan akhirat nanti, ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, ingin bersama Umar radhiyallahu anhu, berharap disebabkan karena ia Anas bin Malik, disebabkan ia mencintai mereka. Disebabkan Anas bin Malik mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kedudukan yang sangat mulia. Hidup di akhirat bersama orang-orang yang merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala.
Atau di dalam hadis lain disebutkan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Ya. Maka cinta karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tempat yang mulia pada kehidupan akhirat bagi orang yang benar-benar mengamalkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga kemudian ia berperilaku, ia beramal, melakukan sesuatu. Amalan tersebut adalah amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia pun mengamalkannya didorong oleh cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai karena Allah maka orang tersebut akan bisa merasakan manisnya iman. Sebagaimana digambarkan dalam hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ay yajida halawatal iman, falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah azza wa jal." Barang siapa yang ingin merasa senang mendapati pada dirinya halawatal iman, manisnya iman, luar biasa, manisnya iman. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyuhibbal mar'a." Maka hendaklah ia mencintai seseorang, entah mencintai temannya, mencintai yang lain. La yuhibbuhu, tidaklah ia mencintai seseorang tersebut, tidaklah ia mencintai temannya tersebut, illa lillahi azza wa jal, kecuali hanya karena Allah. Kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini akan merasakan nikmatnya, manisnya iman. Bagaimana manisnya iman? Ya tidak bisa diceritakan, tidak bisa diungkapkan kecuali orang itu merasakan sendiri. Bagaimana supaya bisa merasakan manisnya iman? Berusahalah untuk mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah untuk mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, kira-kira kehidupan kita akan gontok-gontokan atau tidak? Kalau sudah seperti ini, kira-kira kehidupan kita akan saling melampiaskan amarahnya atau tidak? Kalau sudah seperti ini, kira-kira kehidupan kita akan diwarnai oleh percekcokan atau tidak? Maka disebutkan dalam hadis ini, tidaklah ia mencintai temannya, tidaklah ia mencintai seseorang, tidaklah ia mencintai saudaranya. Ya. Fal yuhibbal mar'a la yuhibbuhu
illa lillahi azza wa jal. Ya. Hendaklah ia mencintai seseorang dan tidaklah ia mencintai seseorang kecuali karena Allah azza wa jal. Ya. Masya Allah. Ya. Indah sekali Islam itu. Indah sekali. Ya. Bila mana hadis-hadis yang tadi kita ya, baca atau saya perdengarkan kepada antum, ya, bisa diwujudkan, bisa dilaksanakan, maka hidup ini akan penuh harmoni. Hidup ini akan penuh kebersamaan. Tidak ada silang sengketa. Kalau ada sesuatu yang sekiranya kurang pas, kurang seret, maka munasahah, saling menasehati. Yang dinasehati menerima. Yang menasehati bukan dalam rangka untuk menjatuhkan. Semuanya dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dinasehati kalau belum bisa melaksanakan apa yang dinasehati, memohon, doakan ana ya akhi, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan apa yang antum nasihatkan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada ana untuk bisa melaksanakan apa yang antum nasihatkan. Yang menasehati pun ikhlas. Tidak ada maksud lain. Tidak untuk menjatuhkan. Apalagi mencoreng mukanya. Tidak. Bila keadaan seperti ini. Hidup dalam suasana harmoni. Nikmat. Allah akan membangkitkan ukhuwah di kalangan kita menjadi ukhuwah yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya. Dan fondasi ukhuwah ini sangat-sangat berarti. Terutama di dalam mengembangkan, membangun dakwah. Kalau tidak didasari ukhuwah, ta'awun dalam dakwah pun akan berserak. Ta'awun dalam dakwah pun akan tidak maksimal tanpa didasari oleh ukhuwah. Dan ukhuwah tidak akan bisa terwujud ketika di dalam diri kita tidak ada saling mencintai karena Allah. Inilah perkara yang perlu kita perhatikan. Sehingga kita perlu membangun relasi yang sehat, komunikasi yang sehat. Kalau ada sesuatu yang memang perlu disampaikan dengan nasihat, sampaikan dengan nasihat secara santun, secara baik. Ya. Memberi nasihat ya, dilakukan dengan empat mata misalnya. Jangan sampai kemudian
ya, marwah, ya, kewibawaan ataupun harga diri seseorang itu jatuh dengan sebab apa? Dengan sebab memberi nasihat tapi di depan umum, sehingga harga diri seseorang merasa dilecehkan. Nah, ini semua adalah dalam rangka untuk ya, menghadapi masalah-masalah ya, kemasyarakatan, masalah-masalah dakwah. Ya, perlu dibangun fondasi ya, ukhuwah yang baik, yang bagus, yang didasari ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di antaranya menyebutkan bagaimana supaya rasa cinta itu tumbuh. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terdapat di dalam Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidaklah akan masuk ke dalam jannah. Kalian tidak akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Hatta tu'minu, hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in id fa'altumuhu tahabbabtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu yang bila kalian mengerjakannya, tahabbabtum, kalian akan saling mencintai karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita. Bagaimana supaya saling mencintai karena Allah itu tumbuh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Maka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud wala tu'minu, tidaklah kalian beriman, maksudnya tidaklah sempurna iman kalian. Atau kata Imam An-Nawawi rahimahullah, tidaklah menjadikan keadaan kalian itu menjadi baik keimanannya. Ya, keadaan iman kalian itu tidak akan menjadi baik. Ya, keadaan iman kalian. Ya, illa bitahab, kecuali dengan saling mencintai. Karena dengan saling mencintai itu, iman seseorang akan semakin sempurna. Dan di antaranya adalah
nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantaranya mengucapkan salam. Mengucapkan salam ini, kalau di dalam diri seorang hamba ada masalah, jangankan mengucapkan salam. Mau berpapasan saja, dia akan cari jalan yang lain. Kalau pada diri seorang hamba ada masalah, jangankan mengucapkan salam, bertatap muka, dia akan cari jalan lain supaya tidak bertemu dengan dia. Ini bermasalah. Maka tebarkan salam. Salam yang tulus dari hati kita, karena benar-benar didorong oleh kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali amalan-amalan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti disebutkan di dalam hadis qudsi, hadis dikeluarkan oleh Ahmad di dalam musnadnya dan yang lainnya. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah subhanahu wa ta'ala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib mendapatkan cintaku, mendapatkan kasih sayangku lil mutahabbina fiyya, bagi orang yang saling mencintai karena aku. Wal mutajalisina fiyya, orang-orang yang saling duduk, duduk karena aku. Wal mutabazilina fiyya, orang yang saling berderma, saling memberi pertolongan karena aku. Wal mutazawirina fiyya, orang yang saling berkunjung karena aku. Saling mencintai karena Allah, duduk-duduk, bermajlis karena Allah, saling berderma, saling membantu, saling memberi karena Allah, saling berkunjung karena Allah. Orang-orang yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini disebutkan, wajabat mahabbati, wajib untuk mendapatkan kasih sayangku, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian diantaranya beberapa nasihat yang dinukil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebagian besar saya nukilkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam upaya kita untuk berusaha membangun kehidupan yang lebih sehat, membangun komunikasi di antara kita yang lebih baik, berukhwah. Yang ukhwah itu sendiri adalah merupakan nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berukhuwah itu, saling bersaudara, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang bermaksiat, di antaranya tidak mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nikmat itu bisa Allah cabut. Nauzubillah. Nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dalam surat Ali Imran ayat 103. Dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Tatkala kalian saling bermusuhan, maka Allah pertautkan hati di antara kalian. Allah pertautkan hati di antara kalian. Fa'asbahtum, maka kemudian kalian menjadi binikmati ikhwana. Kalian menjadi saling bersaudara dengan nikmatnya. Suku Aus dan Khazraj yang bermusuhan. Tidak setahun 2 tahun bermusuhannya. Berpuluh-puluh tahun. Sebelum Islam datang. Ketika Islam menyinari mereka. Konflik yang sekian lama. Permusuhan yang sekian lama. Baku tikai, saling bunuh, saling berperang. Sekian lama. Dengan nikmat datangnya Islam. Hati mereka kemudian dipertautkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dua suku tersebut saling bersaudara. Nikmat. Ukhuwah itu adalah nikmat. Maka jagalah nikmat Allah yang satu ini. Jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian na'udzubillah, jangan sampai kemudian Allah Ta'ala mencabut nikmat tersebut. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan yang semacam itu. Demikian mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada kesempatan siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita bangun saling mencintai karena Allah, saling mencintai kita, saling mencintai untuk bisa menjadi fondasi terbentuknya ukhuwah, kemudian menjadi pendorong melakukan amal-amal kebajikan. Banyak sekali upaya-upaya untuk bisa memporak-porandakan barisan salafiyin ini dengan berbagai macam manuver, dengan berbagai macam cara merusak keadaan hati masing-masing dari salafiyin, sehingga memusnahkan cinta karena Allah, memusnahkan yang semestinya cinta karena Allah itu tumbuh di dalam diri salafiyin. Tapi itu dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak suka, yang membenci terhadap dakwah yang mulia ini, dakwah as-salafiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menerus menjaga dakwah yang mulia ini. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah atau taufik. Hingga kemudian di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan di akhirat nanti kita mendapatkan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini uraian yang saya sampaikan, dan ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan atau dibacakan. Kebanyakan dari remaja, ini remaja ya, hingga dewasa, remaja hingga dewasa mengalami penyakit sosial seperti anxiety. Anxiety. Anxiety itu kecemasan. Ya. Anxiety, kecemasan, ya. Atau overthinking. Berpikir yang berlebihan mungkin ya maksudnya. Karena merasa takut dan cemas bila bertemu orang lain. Loh, memangnya orang lain kenapa? Harimau kah? Sehingga harus ditakuti, sehingga harus kemudian cemas. Sebab status yang belum mempunyai pekerjaan. Ya. Jadi ini ya, merasa minder. Ya. Merasa minder. Ketidakmampuan untuk menceritakan masalahnya kepada orang lain. Kenapa tidak mampu? Itu permasalahan. Bagaimana nasihat Ustaz kepada orang tersebut? Ya. Jadi kalau ada yang ya, mengalami seperti ini, semoga Allah memberikan hidayah atau taufik, memberikan kesembuhan, memberikan kebaikan. Ya. Jadi masalah kecemasan ini bukan termasuk penyakit sosial sebetulnya ya. Ya. Tetapi lebih cenderung untuk keadaan diri seseorang. Lebih cenderung sifatnya pribadi. Karena setiap pribadi, setiap individu, setiap orang berbeda satu dengan lainnya. Apalagi di sini diungkapkan cemas, takut bila bertemu dengan orang lain. Ya. Nah, cemas, takut bertemu dengan orang lain sebabnya karena status diri. Status diri meskipun setiap hari pasang status. Ya. Meskipun tiap hari pasang status, tetapi status dirinya ya, membuat dirinya cemas. Ya. Kalau sudah membuat dirinya cemas, minder, ya, apalagi nanti menghadapi calon mertua, wah nanti kalau saya ditanya pekerjaanmu apa? Masa saya bilang serabutan? Jenis pekerjaan apa itu serabutan? Ya. Nah, perkara-perkara keduniaan yang seperti ini sebenarnya jangan terlalu dicemaskan berlebihan. Ya. Karena masalah pekerjaan, masalah mencari rezeki, maisha. Pertama, ya, selama kita tidak malas, mau bekerja keras, ya, biiznillah, ya, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki tersebut. Ya, Allah akan membuka pintu-pintu rezeki tersebut. Jangan khawatir, jangan takut. Ya. Selama kita tidak malas, mau bekerja keras, ya, jangan malas, mau bekerja keras. Ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah nanti yang akan mengatur rezeki tersebut. Ya. Karena masalah rezeki, Allah nanti yang akan mengatur.
Yang penting secara ikhtiar, kemanusiaan, kita sudah berusaha. Ya. Kita usaha. Ya. Ya. Di Indonesia ini, insya Allah tidak ada yang mati karena kelaparan. Tidak ada. Kalau mau usaha. Kalau mau usaha. Ya. Kalau mau usaha itu dari rumah pagi-pagi bawa karung, ngumpulin botol bekas ini, bisa jadi uang. Betul tidak? Cuman masalahnya kita mau atau tidak, kan itu ya. Mau tidak kita bawa karung, mau tidak kita ngumpulkan ini. Itu masalahnya kan? Ketika kita tidak memiliki pekerjaan-pekerjaan yang lain. Karena gambaran diri kita yang namanya bekerja, mungkin yang namanya bekerja ya harus di kantor. Yang namanya bekerja, ya ada mungkin ruang kerjanya. Gambaran-gambaran seperti itu harus dihilangkan. Tujuan bekerja itu kan untuk mencari rezeki. Dan mencari rezeki yang halal banyak ya, caranya. Banyak caranya. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan sampai kemudian kita merasa minder. Ya, merasa minder karena belum mendapat pekerjaan. Ya. Ketika kita mencari rezeki, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu khairur raziqin. Kan begitu. Nah, maka ya, kita harus yakin benar. Allah itu maha kaya. Ya. Bagaimana mungkin kita merasa khawatir menjadi miskin sementara kita senantiasa memohon, meminta kepada Allah yang maha kaya. Sedangkan zat yang kita mintai maha kaya. Bagaimana mungkin kita khawatir dengan diri kita menjadi orang miskin? Jangan sekali-kali kita kemudian karena faktor-faktor yang seperti ini kemudian menjadikan kita cemas, pikiran kita kalut. Ya. Sebab dampaknya kita khawatirkan, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak dari banyaknya pikiran, banyaknya kecemasan, tumbuhnya rasa takut, ya, dampaknya ke fisik kita. Itu yang disebut oleh para ahli dengan psikosomatis. Psikosomatis. Ya. Orang tumbuh eksim, gatal-gatal, berkoreng, tumbuh sariawan, bisa disebabkan karena psikosomatis. Psikosomatis itu dari kata psiko, dan soma. Soma itu artinya badan. Badan sakit karena psikis. Badannya sakit karena banyak pikiran. Dampaknya kemana? Ke lambung. Jadi mah. Dampaknya kemana? Mungkin bisa ke organ-organ tubuh yang lainnya. Maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah nanti akan memberikan rezeki, kemudian ikhtiar.
ikhtiar dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayah, ibu atau istri di rumah pun bantu dengan doa. Ya. Syukur-syukur bisa membantu dengan yang lainnya. Entah modal walaupun sedikit, entah mungkin dia punya relasi sehingga bisa diantarkan, ya, anaknya bisa bekerja atau bisa ya, mendapatkan maisha yang lainnya. Ya. Ini dalam urusan hal yang sifatnya keduniaan. Jangan cemas. Ya. Burung ya, yang tidak punya akal, ya, pagi hari terbang, ya, sore hari pulang ke sarangnya dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Ya. Dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Itu burung. Allah beri rezeki. Ya. Apalagi kita. Ya. Yakinlah. Ya. Allah Maha Kaya. Allah Maha Pemurah. Allah Karim. Ya. Sangat penyayang kepada hambanya. Maka kita harus yakin ya, bahwasanya kita akan mendapatkan rezeki. Dan kita jangan merasa khawatir ya, dengan rezeki di dalam kehidupan dunia ini. Ya. Jadi tidak perlu lagi anxiety, cemas, overthinking. Ya. Tidak perlu lagi. Ya. Apalagi hanya memikirkan karena tidak memiliki pekerjaan. Banyak pekerjaan itu. Banyak. Ya, banyak sekali pekerjaan itu. Dan pekerjaan walaupun mungkin ya, jualan apa, jangan merasa hina. Itu barang sesuatu yang kita dapatkan secara halal. Itu adalah rezeki kita. Syukuri yang demikian ini. Jangan kemudian kita merasa minder. Ya. Saya kan hanya penjual gado-gado. Saya kan hanya penjual ya, es buah. Ya. Jangan merasa minder. Ya. Jangan merasa minder. Karena Allah akan memberikan rezeki ya, yang tidak kita sangka-sangka. Taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Akan memberikan solusi. Ya. Dan Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Ya, dari arah yang kita tidak duga-duga. Ya, tidak disangka-sangka. Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki tersebut. Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ingat, nanti kalau pintu-pintu rezeki sudah dibuka, jangan kemudian taklimnya lupa. Dulu belum punya sepeda motor, rajin banget taklimnya. Setelah punya sepeda motor, sibuk nganter sana, nganter sini, taklimnya jadi lupa. Atau taklimnya digeser. Ini terfitnah dengan dunia. Fitnah umatku, kata Nabi SAW, al-mal, harta. Hati-hati. Hati-hati. Nah, jadi semuanya dalam ujian. Ketika kita susah, diuji kesabarannya. Ketika pintu-pintu rezeki dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, diuji pula apakah kita mampu bersyukur atau tidak dengan pintu-pintu rezeki yang telah Allah bukakan tersebut. Semuanya ujian. Bagi seorang mukmin, semuanya baik. Dalam keadaan prihatin, dia bersabar, maka kesabarannya akan membawa kebaikan bagi dia.
dalam keadaan dia mendapat kesenangan, hidupnya lapang, hidupnya penuh, serba berkecukupan, maka ujiannya, kalau dia bersyukur, maka syukur itu baik bagi dirinya. Ya. Itulah kehidupan seorang mukmin. Diuji dengan kesusahan, bersabar. Diuji dengan kesenangan, bersyukur. Ya. Kedua-duanya akan memberikan nilai yang baik bagi seorang mukmin. Ya. Diberi ujian keprihatinan, hidupnya prihatin, hidupnya penuh kesusahan, sabar. Maka sabar itu akan dicatat sebagai pahala bagi dirinya. Kalau Allah bukakan pintu rezeki bagi dirinya, dia bersyukur, maka syukurnya itu, sikap syukurnya akan menjadi sesuatu yang baik bagi dia. Dicatat sebagai pahala. Ya, jadi apapun keadaannya bagi kita, hanyalah ujian semata. Ujian semata. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi tidak perlulah kemudian kita pusing dengan mencari pekerjaan. Pekerjaan itu banyak sekali. Ya. Ya. Ikhwah kita itu di Indonesia Timur sana, saat ada daurah nasional dulu sebelum pandemi, itu beberapa hari sebelum daurah, ya, dia punya kepandaian menyelam, berburu ikan di dalam laut, ya, memanah ikan. Jadi sebelum daurah melakukan usaha untuk memanah ikan karang itu. Nah, hasilnya dijual ke pasar. Uangnya dikumpulkan, ditabung. Tiba saatnya membeli tiket, karena Indonesia Timur harus pakai pesawat waktu itu. Maka hasil dari tangkapan ikan tersebut bisa kemudian untuk berangkat menghadiri daurah nasional. Itu kalau mau usaha, itu kalau mau berusaha, berikhtiar. Ya. Jadi kita jangan patah semangat. Rezeki Allah itu luas, ya, luas. Ya. Dan Allah Maha Kaya. Ya. Tenangkan hati kita, damai sudah, nyaman. Ya. Jangan merasa cemas, jangan merasa gelisah, apalagi takut. Tidak perlu. Ya. Seorang mukmin, ya, apalagi salafi, jangan sampai merasa minder karena belum mendapat pekerjaan. Pekerjaan itu banyak, cuma masalahnya kita mau mengerjakan atau tidak. Begitu kan? Pekerjaan itu banyak, cuma masalahnya kita itu mau mengerjakan atau tidak. Masalahnya kita ini bisa mengerjakan atau tidak. Nah, kalau belum bisa, tentu harus dipelajari. Kan begitu. Ya. Nah, kalau tidak mau mengerjakan, ini masalah. Berarti ada sesuatu yang harus dipecahkan solusinya. Ya. Maka tetaplah optimis bahwasanya rezeki itu Allah yang mengatur. Ya. Tetaplah senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha dari hamba-hambanya yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.